makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu tentang dua hal, dan ini menjadi modal buat kita ketika kita belajar menjadi hamba Allah, belajar hidup di antara hamba-hamba Allah, belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi, yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah. Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah maha menciptakan, maha memelihara, maha memiliki, maha kaya, dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rob ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan, tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rob itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rabb atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang yakul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya, kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar memuji Allah dengan lisan. Walaupun itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya,
walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Quran. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajaba atau ta'jub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimmaniyyi yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah, saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha Menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha Kuat, manusia itu lemah. Allah Maha Menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azamatullah atau ma'rifatullah atau akidah, sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam, bab akidah dan bab tawadu, dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah. Merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri. Itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah. Butuh kepada Allah. Takut kepada Allah, itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia. Allah lah yang punya ilmu. Allah lah yang mengajar. Allah. Allamal insan ma lam ya'lam. Baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama seperti yang disampaikan disampaikan Nabi dalam hadis Muslim. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia nggak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong. Kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia. Kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati. Sehingga kita nggak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Nggak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzammil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar. Dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti nggak semua amal itu harus disembunyikan. Karena kalau disembunyikan, tidak ada yang meniru. Tidak menjadi tren. Alhamdulillah gara-gara Muzammil tampil, manggung, akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi tren tanpa harus mengubah penampilan. Dulu Muzammil sebelum kita buat Pemuda Hijrah, beliau membaca Al-Qurannya udah bagus, cuman tidak manggung dengan gaya aktivisnya. Lalu saya bilang, Muzammil ganti penampilan, coba pakai baju flanel kotak-kotak biasa standar, pakai kupluk kalau perlu. Walaupun sekarang udah normal lagi, pakai kupluk, coba baca Quran, jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi tren yang positif. Karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi Pemuda Hijrah. Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi, kurang gaul, kurang main, kurang
asik. Kalau udah asik, harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada gap. Sehingga kita munculkan hashtag taat tapi asik. Dan misinya apa? Menghilangkan gap. Salah satu bentuk trennya, coba kita panggungkan sosok anak muda, lulusan ITB, tapi ngajinya bagus. Dengan penampilan yang tetap anak muda, kita panggungkanlah Muzammil. Ada yang komen misalnya itu riya segala macam, ini urusan hati masing-masing. Nahnu la nahkum illa bizzawahir, kata Umar. Kita nggak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan yang tampak. Adapun yang tidak tampak, kita tidak boleh menjudge atau menghakiminya. Akhirnya sekarang menjadi tren sampai ada siapa yang gimbal tapi baca Quran kan ya. Tren itu berkembang terus, kayak bola salju, makin lama makin besar. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah, baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas. Sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas, jadi tidak beramal. Ya, itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustadz? Ya udah beramal aja. Karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sahih. Baru tahu satu hadis sahih, semua orang sesat. Cuma dia doang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sahih. Ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan. Kamu harus. Allah aja gak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja gak mengharuskan gitu, tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir. Ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i, tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Takut riya, kan? Kenapa nggak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka. Nah ini juga jebakan syaitan. Artinya bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan sifat sombong ataupun riya. Cukup kita menilai diri kita, saya ini ikhlas apa riya, tawadu apa sombong, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak hadis disebutkan salah satu penyebab orang menolak Islam itu karena sombong, bukan karena nggak ngerti. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu bisa dibilang mungkin lebih ngerti Islam, Al-Quran dan hadis daripada kita. Bahkan Abu Jahal tuh mungkin gak pernah mendengar hadis dhaif. Semua yang didengar itu hadis sahih. Kenapa sahih? Orang dengarnya langsung dari Rasul ya. Gak ada, kata Abu Jahal tuh ada tuh hadis riwayat Bukhari ya. Gak ada di zaman Abu Jahal hadis riwayat Bukhari. Orang Bukhari juga belum lahir. Jadi Abu Jahal itu ngedengar semuanya hadis sahih. Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul atau langsung dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tahukah kita siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Yang bacaan Al-Qurannya persis seperti Jibril alaihissalam. Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah ibnu Mas'ud. Itu bacaan yang bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis kayak orang nyontohin Sudais persis, nyontohin Al-Ghamidi persis, nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Quran langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa gak beriman tuh?
Apakah dia nggak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendekiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting, dan kita juga nggak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa, atau nama buyut minimal urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu? Tahu. Yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik. Jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pak ditanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Ini saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal itu menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan, fulan dari si fulan, fulan. Itu kan agak rumit ya. Dan membosankan. Saya dulu kenapa gak ngambil jurusan hadis? Saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini nggak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa nggak boleh kebalik? Karena kalau udah kebalik nggak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati, hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat, belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad, cuman tetap harus ada yang melakukannya, kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin, ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur, kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita nggak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York, nggak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murojaah diulang dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun gak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun, karena muter terus gak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudun. Ini kapan selesainya, kok panjang banget nih ayat. Karena gak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang, hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone. Oh ya, ntar rusak. Kemarin dicatat tuh, ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran? Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya Muhammad? Itu nggak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah.
yang menyebabkan dia nggak bisa taat kepada Allah. Firaun. Emangnya Firaun nggak ngerti tentang kebenaran? Ngerti. Firaun itu bukan orang bodoh, dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, nggak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Firaun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Firaun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Saqafatul Muluk ya. Wawasan para raja, itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya belajar geografi. Karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar peta dan segala macam ya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa tuh kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia nggak ngerti? Ngerti. Tapi dia merasa sombong, enggan. Nggak mungkin dia menjadi pengikut Musa padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istaghna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa nggak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin nggak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin. Itu dia azan subuh. Itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya orang kalau lagi banyak masalah, sakit, banyak hutang, ada masalah sama temennya, sama mantan, apalagi pas ngeliat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, Al-Ikhlas. Nggak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif lam mimnya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia nggak ngerasa butuh sama Allah, dan saat itu dia nggak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah, saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa nggak butuh kepada Allah, padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak. Padahal banyak orang yang gak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi gak bisa nahan kematian, tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya. Bahkan dia punya satu negara mungkin, seorang raja. Mencari obat supaya bisa hidup kekal. Seperti Raja Qin kan, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa, malah mempercepat kematiannya. Kalau nggak salah Raja Qin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur. Ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu. Mulakukan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya
berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia, tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, saya nggak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga ketika Allah panggil nggak harus datang langsung. Nggak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga kita ketika sholat nggak terlalu ingat Allah, ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, nauzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya. Sukses sebagai pengusaha tahun itu. Anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak, angkuh kemana-mana pakai forrider. Gak lama kemudian, 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja padahal kita udah melenceng. Lagi road to kehancuran, cuma kita nggak sadar. Kalau nggak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah. Itu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya itu gak berdaya, Engkau maha kuasa. Ya Allah, tolong saya gak bisa apa-apa. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau maha kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.